Jeruk keprok atau jeruk mandarin merupakan salah satu jenis jeruk yang sudah lama dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Selain menjadi komoditas perdagangan di dalam negeri, jeruk keprok juga menjadi komoditas di pasar internasional. Indonesia menjadi salah satu produsen jeruk yang mempunyai potensi cukup besar untuk memenuhi permintaan konsumen di dalam maupun di luar negeri. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor jeruk terbesar di ASEAN. Dengan jumlah total impor sebesar 100.000 ton, sedangkan ekspornya hanya sebesar 1.752 ton, dengan tujuan ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Timur Tengah. 6 varietas unggulan nasional jeruk keprok di Indonesia. Yang pertama, jeruk keprok Tejakula. Jeruk keprok Tejakula ini berasal dari Bali. Yang kedua, jeruk keprok Batu 55. Jeruk keprok Batu 55 ini berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga, jeruk keprok Garut. Jeruk keprok Garut ini berasal dari Jawa Barat. Yang keempat, jeruk keprok Waturejo berasal dari Jawa Timur. Yang kelima, jeruk keprok Madura yang berasal dari Jawa Timur. Dan yang terakhir, jeruk keprok Siem yang berasal dari Jawa Timur. 5 dari 6 varietas unggulan nasional jeruk keprok ini memiliki kulit buah yang tipis, dan satu di antaranya memiliki kulit buah yang tebal, yaitu jeruk keprok Batu 55. Sifat botani jeruk keprok sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jeruk-jeruk lainnya, hanya jenisnya saja yang mungkin berbeda. Adapun klasifikasi dari jeruk keprok ini adalah divisi, subdivisi, kelas, bangsa, suku, marga, jenis, dan spesies. Jeruk keprok memiliki jenis pohon dengan tinggi 2-8 meter. Senyawa dalam kulit jeruk keprok yang telah dilakukan penelitian mengenai aktivitas anti kankernya adalah tangeritin dan nobiletin. Tangeritin merupakan senyawa metoksiflavon yang memiliki potensi sebagai agen anti kanker. Pada penelitian secara in vitro menunjukkan penyediaan terhadap sel kanker dengan menginduksi apoptosis pada sel leukemia. Tangeritin dapat menghambat aktivitas sel kanker pada fase G1 sehingga siklus selnya terhambat. Pertanaman jeruk di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Luas pertanaman jeruk pada tahun 2019 telah mencapai 73.083 hektar. Daerah sentra produksinya pun telah tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, baik itu untuk jenis jeruk siam, keprok, maupun pamelo. Perkembangan yang baik ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan masyarakat akan konsumsi buah-buahan khususnya jeruk, sehingga memicu minat petani untuk menanam berbagai jeruk Nusantara. Dengan demikian, dengan semakin berkembangnya pertanaman jeruk di Indonesia, diharapkan akan menghasilkan produk buah jeruk segar yang dapat bersaing dengan jeruk impor. Menurut data BPS, bahwa tanaman jeruk terutama jeruk keprok menghasilkan hingga 2,72 juta ton dan menjadi salah satu alasan Indonesia mampu menjadi pengimpor terbesar kedua di ASEAN setelah Malaysia. Tingginya jumlah produksi tersebut sejalan dengan permintaan yang tinggi oleh berbagai masyarakat karena rasanya manis. Nilai ekonomis di bidang hortikultura ini membuat beberapa petani memilih tanaman jeruk sebagai komoditas yang harus dibudidayakan secara optimal. Pentingnya kesadaran masyarakat akan sumber daya genetik yang ada di Indonesia menjadi salah satu sumber dari ketahanan pangan dan adanya pertanian yang berkelanjutan. Maka daripada itu, pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Maret 2006 mengesahkan dan menetapkan International Treaty on Plant Genetic Research for Food and Agriculture atau perjanjian mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Perjanjian ini dilaksanakan dalam konferensi ke-31 FAO. Tujuan perlindungan hukum sumber daya genetik menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 adalah yang pertama,
konservasi dan keberlanjutan. Kedua, pemanfaatan berkelanjutan. Ketiga, perlindungan keanekaragaman genetik. Keempat, pemberdayaan masyarakat adat. Kelima, peningkatan nilai ekonomi. Dan yang terakhir adalah keadilan dan kesejahteraan. Dari penjelasan teman-teman di atas, jeruk keprok merupakan tanaman yang harus kita jaga varietasnya. Untuk itu, dalam hal mewujudkan ketahanan pangan dan juga membangun pertanian berkelanjutan, perlu adanya sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap jeruk keprok ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, yaitu tentang perlindungan varietas tanaman. Selain itu, juga dilakukan kerjasama internasional maupun upaya global. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006, yaitu tentang pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Perjanjian mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan juga pertanian.